Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat. Perkenalkan, saya Angelina Febri Melnia, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman yang saat ini sedang KKN online di Kelurahan Lok Bahu. Nah, malam ini saya akan membagikan informasi mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kenapa hal ini penting untuk kita ketahui? Karena kedua penyakit ini sangat erat kaitannya dan sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Yuk, mari kita simak. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar. Nah, kita akan mengetahui ini apakah penyakit menular, ini apakah penyakit tidak menular. Nah, kita mulai di gambar pertama. Ini merupakan TBC. Nah, ini merupakan penyakit apa? Penyakit menular atau tidak menular? Ya, kita ketahui bahwa TBC ini merupakan penyakit yang menular. Penularannya melalui udara. Nah, ini di sini kita lihat bahwa bakterinya sangat kecil sehingga harus dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian di gambar yang kedua, yaitu kudis atau kutu. Nah, ini merupakan penyakit menular atau tidak menular? Ya, benar, ini merupakan penyakit menular. Biasanya terjadi pada waktu misalnya anak-anak sering bermain bersama, nah kutunya terus berdempet-dempet, jadi rambutnya kena dengan rambut temannya, makanya kutunya bisa menular dari anak yang satu ke anak yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, COVID-19. Ini merupakan penyakit menular atau tidak menular? Yap, ini merupakan penyakit menular. Seperti yang kita tahu, saat ini penularan COVID-19 ini sedang marak-maraknya, sedang meningkat. Makanya diikuti oleh jumlah peningkatan kasus COVID-19 itu sendiri. Kemudian selanjutnya diabetes. Diabetes ini merupakan penyakit tidak menular. Dikarenakan diabetes ini tidak ditularkan dari orang satu ke orang yang lain. Sama dengan serangan jantung juga dia tidak menular karena serangan jantung tidak terjadi penularan dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Lalu tumor paru. Nah, tumor paru apakah penyakit menular atau tidak menular? Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Di sini dijelaskan penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari orang yang sakit atau ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit tersebut. Nah, di sini biasanya orang-orang sering menyebutnya penyakit infeksi. Nah, infeksinya dari mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikro itu kecil, organisme itu makhluk hidup. Sehingga penyakit infeksi dari makhluk hidup yang kecil. Contohnya bakteri, jamur, parasit. Seperti tadi, bakteri. Seperti bakteri dari TBC. Kemudian jamur. Jamur ini biasanya sering menginfeksi di area kulit. Kemudian parasit seperti cacing yang bisa menginfeksi tubuh manusia dan bisa menularkan ke dari orang yang satu ke orang yang lain. Nah, bagaimana penyakit tidak menular? Nah, di sini penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Jadi meskipun berdekatan atau bersentuhan atau melalui apapun, dia tidak akan bisa ditularkan, tidak bisa tertular seperti itu. Dan tidak disebabkan penularan mikroorganisme. Jadi tidak seperti penyakit yang menular tadi disebabkan oleh infeksi mikroorganisme atau makhluk hidup yang kecil, tetapi penyakit tidak menular ini disebabkan oleh
perilaku, gaya hidup, dan lingkungan. Nah, yang pertama kita akan membahas yang bagian penyakit menular. Di sini saya sudah menjelaskan bahwa tadi penyakit menular adalah penyakit yang ditularkan dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Contohnya, infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa disebut dengan ISPA. Nah, akut ini merupakan keadaan yang terjadi secara tiba-tiba atau secara mendadak. Jadi ada yang namanya akut, ada yang namanya kronis. Kalau akut itu dia sifatnya cepat dan tiba-tiba, sedangkan kronis itu dia sifatnya bertahap atau progresif atau terus-menerus baru bisa menimbulkan penyakit. Karena namanya akut, dia kan dia tidak memerlukan waktu yang lama untuk menimbulkan penyakit itu. Nah, contohnya seperti influenza, radang tenggorokan, pneumonia, atau yang biasa kita sebut paru-paru basah. Nah, itu penyebabnya bisa dari virus, bakteri, ataupun parasit yang tidak memerlukan waktu lama untuk menimbulkan terjadinya penyakit. Kemudian yang kedua, panu. Panu bisa kita ketahui disebabkan oleh jamur yang biasanya menyerang di kulit. Jadi penularannya itu bisa melalui pakaian yang dipakai secara bergantian ataupun handuk juga yang dipakai secara bergantian. Nah, itu bisa menjadi alat penularan dari penyakit panu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, demam berdarah. Nah, demam berdarah ini disebabkan oleh virus yang namanya virus Dengue atau virus dengue. Nah, penting kita ketahui bahwa demam berdarah ini bukan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, tetapi virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Sehingga pada saat nyamuk tersebut hinggap di bagian tubuh kita dan menusukkan virus dengue itu, makanya kita bisa terkena demam berdarah. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa demam berdarah itu bukan disebabkan oleh nyamuk, tetapi disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang terakhir ada diare. Diare ini kita ketahui bisa disebabkan oleh cacing, bakteri, ataupun virus. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan melihat nanti bagaimana bentuk diarenya seperti apa, cairnya seperti apa, warnanya seperti apa, berapa kali dia buang air besar, seperti itu. Baru kita bisa mengetahui diare itu disebabkan oleh cacing, bakteri, atau virus. Nah, sekarang penyakit tidak menular. Apa saja penyakit tidak menular? Contohnya, yang pertama, penyakit ginjal. Nah, sebenarnya penyakit ginjal banyak macamnya. Di sini saya hanya menuliskan 2 contoh. Yang pertama, batu ginjal. Nah, batu ginjal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kenapa sering terjadi? Karena kebanyakan masyarakat jarang minum air putih, kemudian sering menahan kencing, sehingga kandungan mineral yang ada di dalam air kencing itu dia akan mengendap sehingga membentuk gumpalan yang berupa batu ginjal itu sendiri. Kemudian ada juga gagal ginjal yang bisa disebabkan karena minum-minuman alkohol, kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Kemudian ada penyakit pernapasan kronis atau yang biasa kita sebut penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK. Nah, di sini tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa kalau kronis itu perlu waktu dan secara bertahap, perlu proses, perlu waktu lama untuk menimbulkan suatu penyakit. Nah, disebabkan karena paparan rokok yang lama maupun polusi udara. Makanya orang yang merokok itu tidak langsung terkena tidak langsung menimbulkan gejala.
tidak langsung menimbulkan tanda-tanda, tapi perlu waktu yang lama untuk menimbulkan suatu penyakit. Nah, biasanya kita kenal bahwa kalau akut itu kurang dari waktunya kurang dari 2 minggu, kalau kronis itu lebih dari 2 minggu dan sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian yang ketiga ada gangguan mental. Di sini saya menyebutkan ada depresi, skizofreni, bipolar, dan psikotik. Nah, menurut WHO, sehat itu harus memenuhi sehat jiwa atau sehat mental, kemudian sehat raga atau sehat fisik, dan sehat sosial. Nah, ketiga hal ini harus dipenuhi sehingga manusia bisa disebut sehat. Nah, gangguan mental ini seringkali dalam masyarakat berpikirnya bahwa dia itu gila. Padahal sebenarnya gangguan mental itu banyak macamnya. Yang pertama, ini contohnya saya jelas depresi. Depresi itu perasaan sedih yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kemudian kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, bahkan terdapat rasa ingin bunuh diri atau mengakhiri hidup. Nah, itu depresi. Skizofreni ini biasa juga kita sering sebut dia orang yang memiliki halusinasi atau orang yang merasa bahwa saya ini Tuhan, gitu. Saya ini nabi, saya diutus oleh nabi ini untuk melakukan ini. Nah, itu padahal yang sebenarnya kita ketahui bahwa hal itu adalah hal yang salah dan hal yang tidak lazim atau yang tidak mungkin. Seperti itu. Kemudian bipolar. Kalau bipolar itu penyakit di mana dia gangguan mental antara kadang dia merasa sedih beberapa waktu gitu, 1 atau 2 minggu dia merasa sedih, terus kemudian 1 sampai 2 minggu lagi dia mesti gembira, senang, ketawa-ketawa sendiri, memakai baju yang mencolok, yang warnanya sangat terang, terus tidak berhenti berbicara terus-menerus, dan nanti beberapa waktu lagi sedih lagi seperti itu. Jadi waktu 1 sampai 2 minggu dia sedih, kemudian 1 sampai 2 minggu lagi dia senang, baru 1 sampai 2 minggu lagi dia sedih, seperti itu. Nah, kemudian kalau psikotik ini juga sama, dia tidak bisa menerima hal-hal yang sifatnya nyata, sama seperti skizofreni tadi, memiliki halusinasi, menganggap dia sebagai Tuhan atau nabi, dan biasanya bedanya antara psikotik dan skizofreni ini dari waktunya. Kalau dia waktunya hanya sampai kurang dari 1 bulan, biasanya disebut psikotik. Kalaupun skizofreni, dia waktunya lebih dari 1 bulan. Kemudian yang selanjutnya ada diabetes atau yang bisa kita sebut gula darah yang melebihi kadar normal atau gula darahnya tinggi. Kemudian tumor. Nah, tumor. Biasanya kalau misalnya kita sebutkan tumor, pasti kita menganggap itu adalah bentuk yang ganas. Nah, di dunia kedokteran sendiri, tumor adalah suatu benjolan atau suatu tonjolan. Nah, tumor ada 2 bentuknya, ada tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas ini yang biasa dari namanya aja udah ganas. Jadi biasa kita sebut kanker. Kanker itu sudah termasuk tumor ganas. Nah, kalau tumor jinak itu tumor yang sifatnya tidak merusak jaringan atau bagian tubuh di sekitarnya, atau tidak sampai merusak bagian-bagian tubuh yang lain. Tumor jinak, contohnya tai lalat, itu merupakan tumor jinak karena dia tidak merusak bagian-bagian atau jaringan-jaringan di sekitar. Nah, tumor ganas berarti dia sudah menyerang atau udah merusak jaringan atau bagian tubuh yang lain. Nah, biasanya pada perempuan yang paling banyak itu
terkena kanker serviks dan kanker payudara. Dan untuk laki-laki biasanya terbanyak yaitu kanker paru dan kanker usus. Kemudian yang terakhir adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya di sini ada gagal jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian jantung koroner. Nah, biasanya ini disebabkan karena kolesterol yang ada di dalam darah itu sudah menyumbat pembuluh darah, sehingga aliran darah ke jantung itu sudah tidak lagi lancar, makanya tersumbat, sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran, jadinya kita sebut jantung koroner atau yang biasa kita kenal di masyarakat itu angin duduk. Nah, oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini dicanangkan atau dikeluarkan supaya kita masyarakat bisa jauh dari penyakit yang barusan kita sudah bahas, penyakit menular dan maupun tidak menular tadi. Nah, seperti beraktivitas, kemudian makan makanan yang bergizi, dan kemudian di sini cek kesehatan secara teratur. Nah, dalam 30 tahun terakhir terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku masyarakat. Nah, pada tahun 1990, penyebab terbesar kesakitan dan kematian yaitu penyakit menular. Nah, apa aja penyakit menular yang menyebabkan kesakitan dan kematian terbesar? Nah, di sini ada infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis atau TBC, dan juga diare. Namun, sejak 2010, penyebab terbesar kesakitan dan kematian berubah, yaitu penyakit tidak menular, seperti tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, dan juga kencing manis. Namun, di 2020 ini kita ketahui penyebab terbesar kesakitan dan kematian yaitu penyakit menular, yaitu COVID-19. Nah, ini merupakan faktor risiko penyebab penyakit tidak menular. Yang pertama, kurangnya aktivitas fisik. Apalagi di era sekarang ini yang COVID-19 ini, kita sering di rumah, kerja dari rumah, sehingga membuat kita sangat kurang aktivitas fisiknya. Kemudian yang kedua, kurang konsumsi buah dan sayur. Dan kita lebih banyak biasanya mengkonsumsi makan makanan cepat saji. Nih, sehingga menambah lemak dan juga kolesterol. Kemudian minum minuman alkohol, lalu merokok, dan buang air besar sembarangan. Meskipun ini mungkin sudah sudah kita tidak temui lagi, namun ada di beberapa daerah juga masih masih buang air besar sembarangan, sehingga menyebabkan tadi penyakit, baik itu penyakit menular maupun tidak menular. Nah, ada juga zat-zat pencemar merusak lingkungan. Yang pertama itu gas buang dari kendaraan bermotor, yang saya sebutkan tadi bisa menyebabkan penyakit paru obstruksi kronis, kemudian limbah pabrik, asap rokok, kemudian logam berat dan juga pestisida yang biasanya bisa mengiritasi kulit. Nah, selain dampaknya bagi diri kita, bagi tubuh kita, akibatnya juga mencemari sumber air minum, polusi udara, mencemari tanah pertanian, dan mencemari tanaman sayur mayur, yang nantinya tanaman itu pasti akan kita makan kan, jadi akan sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Nah, penyakit tidak menular perlu dicegah melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, apa itu gerakan masyarakat hidup sehat? Nah,
Di sini pengertiannya suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, tujuannya agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan yang terjaga, baik itu kesehatan diri kita maupun kesehatan keluarga kita. Kemudian kita semakin produktif dalam kita bekerja, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian lingkungan kita bersih, nyaman, enak kita lihat, seperti itu menyenangkan hati. Kemudian yang paling terpenting biasanya biaya untuk berobat yang berkurang sehingga kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran yang sangat tidak perlu ya. Nah, siapa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat? Pastinya seluruh lapisan masyarakat. Nah, contohnya mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Contohnya kalau individu tidak merokok seperti itu, atau bagi yang merokok ya dikurangin secara perlahan-lahan bertahap supaya tidak terkena penyakit yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian keluarga, baik keluarga, makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang bernutrisi, seperti itu. Masyarakat juga kita aktivitas bersama dengan masyarakat, contohnya bergotong royong, seperti itu. Kemudian menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing, baik itu di akademisi atau di dunia pendidikan, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat. Nah, contohnya ini menyediakan kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga, sayur dan buah, fasilitas kesehatan, transportasi, kawasan tanpa rokok, taman untuk beraktivitas, iklan, layanan masyarakat, dan Car Free Day, dan lain sebagainya. Nah, apa saja bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat? Yang pertama, melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas fisik. Yang kemudian yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan yang berlemak, makanan yang bergoreng-gorengan, makanan yang cepat saji. Kemudian yang ketiga, tidak merokok. Atau bagi yang merokok tadi, kurangi secara perlahan. 4, tidak mengkonsumsi alkohol. 5, memeriksakan kesehatan secara rutin. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang ketujuh, menggunakan jamban atau menggunakan WC atau kloset. Nah, melakukan aktivitas fisik itu dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya, nih di rumah kita bisa menyapu, bisa mencuci baju, mencuci piring, kemudian ketika kita di perjalanan bisa kita peregangan, kemudian naik tangga, di sekolah bisa berolahraga, di tempat kerja juga kalau kita lelah, kita bisa melakukan peregangan seperti ini, pada saat duduk ataupun berdiri. Nah, atau ini kita melakukan sepeda atau berjalan seperti itu, minimal 30 menit sehari. Nah, mengkonsumsi sayur dan buah, biasanya tersedia juga dalam menu sehari-hari kita. Nah, jeruk, pisang, semangka, mangga, dan buah apapun yang ada di sekitar kita bisa kita konsumsi. Nah, memeriksakan kesehatan setiap 6 bulan sekali. Nah, contohnya cek tekanan darah, cek kadar gula, cek kolesterol, cek lingkar perut untuk mengetahui obesitas, tes darah lengkap di laboratorium. Nah, ini biasanya ini dilakukan ketika ada bakti sosial itu secara gratis ataupun ketika ada mahasiswa KKN gitu biasanya. Tapi karena sedang COVID-19 ini jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini ya. Dan untuk perempuan bisa memeriksa kesehatan deteksi dini kanker leher rahim atau deteksi dini kanker serviks yang merupakan penyakit terbesar tadi. Kanker yang mengenai perempuan. Nah, mari kita wujudkan hidup sehat. Ayo hidup sehat dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Terima kasih.